apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 orang remaja tewas terpanggang dalam peristiwa kebakaran di sebuah rumah panggung di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Truk kontainer tidak gunakan kunci pengaman kaitan ke truk. Warga khawatirkan muatan terlepas dan membahayakan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang berencana merelokasi warga Kampung Tunanetra. Warga menolak. Empat orang remaja tewas terpanggang dalam peristiwa kebakaran di sebuah rumah panggung di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Diduga keempat korban tengah terlelap tidur saat kebakaran terjadi. Api menjilat habis sebuah rumah panggung yang berada di Dusun Rasuan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur pada Rabu dini hari. Akibat kebakaran ini, 4 orang remaja tewas terpanggang di dalam rumah yang terbakar. Warga sekitar bergotong royong berupaya memadamkan api, namun bangunan rumah yang terbuat dari papan membuat api kian membesar dan melahap seluruh bangunan. 4 remaja laki-laki yang tengah terlelap tidur di dalam rumah tak sempat melarikan diri. Para korban adalah 2 bersaudara, anak pemilik rumah, dan 2 temannya yang sedang menginap. Mereka terjebak saat api membakar bangunan, sementara pemilik rumah yang bernama Pendi tidak berada di rumah saat kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menurunkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Ini kemungkinan konsleting listrik paling. Korslet Karena listrik. tadi kabel listriknya putus. Oh, baik, Pak. Adakah korban, Pak? Ada 4 meninggal dunia. Meninggal Anak dunia kecil, ya, Pak ya. Baik. Umur 13 tahun, 9 tahun, umur berapa tadi? Berarti usia pelajar ya, Pak ya? Usia pelajar semua. Usai menjalani otopsi, jasad keempat korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum Dusun Rasuan. Meski ada dugaan kebakaran disebabkan karena korsleting listrik, namun polisi masih menyelidiki asal api penyebab kebakaran. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Warga Kota Palembang kembali dibuat resah dengan banyaknya truk kontainer yang diduga tidak menggunakan standar keamanan saat melintas di Kota Palembang. Pasalnya, kontainer yang diangkut tidak terkunci sehingga dikhawatirkan akan terlepas dan membahayakan masyarakat. Sekilas tidak ada yang berbeda, truk-truk kontainer yang tengah mengantri di Jalan Residen Abdul Rozak, Palembang ini, dengan truk kontainer pada umumnya. Namun bila diamati lebih teliti, kontainer yang diangkut truk tronton ini tidak memiliki kunci pengaman. Bahkan terlihat dibiarkan begitu saja di atas truk tanpa ada pengikat. Permasalahan inilah yang muncul saat truk kontainer melintasi jalan-jalan di Kota Palembang. Warga khawatir bila truk melintas di jalan menanjak atau kemiringan tertentu, kontainer yang diangkutnya akan terlepas dan membahayakan pengguna jalan. Mirisnya, kondisi ini telah berlangsung lama dan tidak ada aparat berwenang yang menindaknya. Sudah banyak terjadi, kontainer ini banyak lepas gandengannya itu. Dan juga Pandio ini kan mungkin berat Pak, lagi ada tanjakan di jalan mereka kan ngeri mundur. Nah itu Pak. Itu kebanyakan di jalan mana itu Pak? Di provinsi Pak, di jalan provinsi. Ternyata di jalan provinsi ini, wah, dapat ngomong lagi Pak. Ada kontainer, gandeng yang panjang-panjang itu, kadang mobil molen, nah itu. Ya, itu sepanjang jalan tak ganti pengaturan dari di provinsinya, seperti dibiarkan Pak itu. Kasus terlepasnya kontainer dari atas truk pengangkut sudah sering kali terjadi di Kota Palembang. Warga mendesak adanya tindakan tegas dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selaku pihak yang berwenang dalam penegakan aturan sebelum ada korban. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Keributan terjadi di Jalan Abdul Rozak, Kota Palembang. Pelaku memecahkan kaca depan mobil sambil melakukan pengancaman kepada penumpangnya.
Marah-marah dan memukul kaca depan mobil hingga pecah. Seorang pengendara mobil terlibat keributan dengan pengendara mobil lainnya di Jalan Abdul Rozak, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Selasa sore. Diduga ia tak terima, nyaris bersenggolan saat sedang melintas. Istri dan anak korban mengalami trauma pasca aksi arogan yang dilakukan oleh pelaku. Atas peristiwa ini korban bernama Reza Artwinata melaporkan kasus pengerusakan itu ke Polsek Kalidoni, Palembang. Terus di pelan-pelannya jalan mobil itu direm ngejut, di dalam mobil posisi ada anak saya dan istri saya, sampai anak saya itu terjatuh di dalam mobil tapi terjatuh. Dan sampai memuncaknya di jalan apa itu, pokoknya nggak jauh dari perumahan PADM itu di depan RI. Dia stop, ngejut, terus turun langsung memecahkan kaca ini. Dan nggak jauh dari situ menendang juga pintu sebelah kiri. Antara pelaku dan korban telah dipertemukan oleh pihak kepolisian untuk menjalani mediasi. Namun korban tetap melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Diguyur hujan deras, jalan penghubung antar kabupaten di Desa Pelangki, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terendam banjir. Warga yang akan melintas dievakuasi petugas dengan menggunakan perahu karet. Banjir menggenangi jalan penghubung antar kabupaten yang berada di Desa Pelangki, Kecamatan Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Rabu siang. Ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter membuat jalan Muara II Batu Raja terputus. Bahkan sejumlah kendaraan tidak dapat melintas sehingga antrean panjang pun tidak terhindarkan. Meski polisi melarang pengendara melintasi banjir, namun tidak sedikit kendaraan roda 4 berukuran besar nekat menerobos derasnya banjir. Sementara untuk beraktivitas, warga menggunakan perahu karet yang telah disediakan. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Komering setelah dipicu hujan deras selama 2 hari. Air 125 cm. Ini banjir ini akibat curah hujan yang cukup tinggi sehingga terjadi banjir atau genangan yang terjadi sehingga lalu lintas tidak berjalan dengan mestinya. Hingga malam ini kendaraan belum bisa melintas, Pak? Untuk kendaraan malam ini tidak bisa melintas sampai menunggu banjir surut. Polisi imbau warga untuk mencari jalur alternatif agar terhindar dari kemacetan. Meski pada Rabu malam banjir berangsur surut, namun demi keamanan kendaraan, polisi belum mengizinkan para pemilik kendaraan melintas. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan.